Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Ayu Lestari dengan C2401221080. Di sini saya akan melakukan video micro teaching untuk membahas mengenai tugas pengganti minggu ke-10 dan 11 dengan materi estimasi hasil tangkapan maksimum lestari atau MSY, Maximum Sustainable Yield, dengan menggunakan model produksi surplus, yaitu model Skiver dan model Fox. Kemudian di materi ke-11 ada pembakuan upaya. Dimulai dari materi estimasi hasil tangkapan maksimum lestari dengan menggunakan model produksi surplus, itu model Skiver dan model Fox. Jadi model prediksi surplus merupakan suatu model yang digunakan untuk menentukan tingkat upaya optimum, yaitu upaya yang dapat menghasilkan suatu tangkapan maksimal yang lestari tanpa mempengaruhi produktivitas stok secara jangka panjang, yang bisa kita sebut sebagai hasil tangkapan maksimum lestari atau MSY. Kemudian dalam model produksi surplus ini kita menggunakan dua model, yaitu ada Skiver dan model Fox. Dalam model produksi surplus dapat diperkirakan tentang hasil tangkapan total atau hasil tangkapan per unit upaya atau catch per unit effort. Kemudian upaya penangkapan harus mengalami perubahan substansial selama waktu yang dicakup. Terdapat beberapa asumsi dalam model produksi surplus menurut Spear and Venema. Terus di sini dari model Skiver dan model Fox ini terdapat beberapa perbedaan. Dan ini nanti digunakan dua model ini dalam perhitungan lalu dibandingkan model mana yang lebih merepresentasikan dengan melihat dari nilai R kuadrat. Kemudian terdapat asumsi-asumsi juga dalam model Fox seperti populasi yang dianggap tidak akan punah atau populasi sebagai jumlah individu ikan. Kemudian ini ada gambaran dari grafik hubungan antara CI dengan CI per FI dengan FI pada model Skiver digambarkan dalam dalam garis merah, kemudian pada model Fox digambarkan dalam garis biru. Nah, ini ada kurva hubungan hasil tangkapan CI dengan upaya penangkapan atau FI. CI itu catch, dan upaya penangkapan adalah FI. Ini yang merah menggambarkan untuk model Skiver, yang biru menggambarkan untuk model Fox, dan terlihat di sini ada puncak yang disebut sebagai MSY atau maksimum tangkap lestari. Tuh. Nah, model ini akan digunakan untuk menanggulangi sebagai pencegahan dan pengelolaan jika terjadi overfishing. Jadi perlu dilakukan pendekatan-pendekatan kehati-hatian melalui hasil dari pembahasan kedua model tersebut. Kemudian masuk ke materi yang ke-11, ini adalah pembakuan upaya. Pembakuan upaya dikenal juga sebagai standarisasi alat tangkapan yang didefinisikan sebagai penyeragaman upaya penangkapan terhadap beberapa jenis alat tangkap sehingga tingkat pemanfaatan sumber daya ikan dapat dihitung dengan mudah, dan diasumsikan upaya penangkapan suatu alat tangkap dapat menghasilkan tangkapan yang relatif sama. Artinya di sini kita simpelnya adalah mencari alat tangkap standar yang dapat digunakan untuk menghasilkan nilai tangkapan yang optimum dan efisien. Efisien di sini berarti menghasilkan hasil tangkapan yang optimum walaupun tidak melebihi MSY, tetapi dengan pengeluaran yang paling minimum. Tuh. Nah, dalam
standarisasi alat tangkap itu dibahas juga CPUE dan FPI. FPI ini yaitu daya tangkap fishing power index atau kemampuan daya tangkap dari suatu alat tangkap dalam menangkap ikan. Adapun ini cara-cara melakukan analisis standarisasi alat atau pembakuan upaya ini sama seperti tadi, kita masih menggunakan dua model yaitu model Skipper dan model Fox. Nah, apa sih tujuan pengelolaan sumber daya yang tadi udah dijelaskan sebelumnya? Kalau misalkan hasil dari analisis ini adalah digunakan sebagai pengelolaan sumber daya perikanan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti membatasi alat tangkap, menutup daerah penangkapan ikan, menutup musim penangkapan ikan, pemberdayaan kuota, dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan apabila nilai MSY, nilai penangkapan udah melebihi nilai maksimum tangkap lestari. Di sini ada soal teladan yang dijelaskan dalam Labcom ini. Bentar. Ini untuk Labcom hmm, 10. Ini disajikan beberapa alat tangkap, ada cincin, ada ramal net, pursin, sama jala tebar. Dan ini merupakan data time series dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Melakukan perhitungan-perhitungan dengan rumus yang sudah tertera tadi. Di sini diminta untuk menentukan fishing power index, alat tangkap standar, dan nilai MSY serta interpretasi. Tadi sudah dijelaskan tentang fishing power index atau FPI yang merupakan daya tangkap dari suatu alat tangkap dalam menangkap ikan. Di sini disajikan analisisnya dari hasil tangkapan dan upaya, lalu di sini juga masuk ke CPUE dan nilai FPI. Jadi alat tangkap yang dijadikan sebagai standarisasi alat tangkap ini pasti memiliki nilai FPI sama dengan 1. Lalu di sini juga masuk ke bagian kedua atau bagian selanjutnya, disajikan data time series tadi, lalu disajikan juga semua alat tangkap yang sudah disajikan sebelumnya, lalu dihitung upaya standarnya. Nah, rumus ini menjumlahkan nilai dari 1 tahun. Ini 1 tahun dari ke semua alat tangkap yang digunakan. Terus habis itu kita lakukan penentuan nilai MSY dengan model Skipper dan model Fox. Ini data time seriesnya eh, apa namanya? Ini sebagai gambaran C aktual dan F aktual yang akan dijadikan perbandingan nanti untuk menentukan apakah termasuk overexploited atau tidak. Terus habis itu data F ini menggambarkan nilai atau variabel X bagi kedua model, baik model Skiver maupun model Fox. Lalu nilai CPUE menggambarkan nilai Y bagi model Skiver. Lalu nilai len CPUE menggambarkan variabel Y untuk model Fox. Lalu dianalisis, diregresikan, ada nilai A, nilai B, nilai R kuadrat yang akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan model mana yang paling sesuai. Lalu ada juga nilai MSY dan nilai FMSY. Di sini didapatkan bahwa nilai R yang lebih tinggi adalah nilai R dari model Fox, lalu diinterpretasikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa model yang paling sesuai diterapkan yaitu model Fox karena dia memiliki nilai R kuadrat yang lebih tinggi. Lalu nilai CMSY dan FMSY yang tadi sudah dianalisis lebih besar dibandingkan
C aktual dan F aktual sehingga perairan tersebut terindikasi underfishing. Oleh sebab itu karena masih di bawah nilai MSY eh, bisa di, bisa dilakukan peningkatan upaya penangkapan. Kemudian cukup sekian pemaparan mikro teaching dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.